Halo co-friends, kali ini kita akan membahas soal tentang unsur-unsur yang terletak pada periode 3. Maka jika dikatakan dia dalam periode ketiga, maka unsur-unsur ini disusun berdasarkan garis horizontal. Artinya disusun berdasarkan dari kiri sampai dengan kanan. Ya, dari kiri sampai dengan kanan dalam periode ketiga dalam garis horizontal. Nah, dalam periode 3 kita memiliki beberapa sifat-sifat. Jadi periode 3 itu memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, apa aja sifatnya? Yang pertama itu semakin ke kanan itu sifat asam bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah semakin ke kanan itu sifat reduktor berkurang. Ya, sifat reduktor itu berkurang. Artinya, jika sifat reduktornya berkurang, maka sifat oksidatornya itu akan bertambah. Kemudian yang terakhir, semakin ke kanan itu sifat kelogaman berkurang. Jadi sifat non-logamnya bertambah. Sifat non-logam bertambah. Maka sifat logamnya berkurang. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa unsur A dalam air menghasilkan larutan yang mempunyai pH 7. Nah, karena memiliki unsur A ini akan memiliki larutan yang pH-nya kurang dari 7. Kurang dari 7 itu menyatakan bahwa dia sifatnya asam. Nah, karena dia sifatnya asam, berarti dia ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sifat yang pertama, semakin ke kanan, sifat asam bertambah. Berarti unsur A akan ada di bagian kanan. Kemudian, sedangkan unsur B bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Berarti unsur B, berarti jika bereaksi dengan air akan membentuk gas hidrogen, berarti H2 gas gitu ya. Kemudian di sini berarti ditambah BOH. Nah, berarti reaksinya bisa disetarakan dengan 2. Kemudian di sini 2. Dan di sini 2. Jadi nanti hanya ada 4. Nah, kalau kita lihat di sini, H2 akan mengalami penurunan biloks dari positif 1 ke 0. Dan B akan mengalami kenaikan biloks. Nah, jadi nanti si B ini ternyata bersifat, karena dia mengalami reaksi oksidasi, berarti dia bersifat reduktor yang kuat. Karena dapat mengoksidasi H2 ya, atau mereduksi H2, reduktor kuat. Nah, berdasarkan sifat yang kedua, semakin ke kanan sifat reduktor akan berkurang. Berarti B ini ada di sebelah kiri. Nah, yang terakhir menunjukkan bahwa unsur C dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Berarti C itu bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Artinya dia berada di tengah-tengah. Maka urutannya A itu nanti di kanan, kemudian B itu di kiri, dan C itu karena bisa bereaksi dengan asam dan basa berarti di bagian tengah. Jadi unsurnya dari kiri ke kanan adalah B, C, dan A. Atau option jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.